pembinaan adalah fokus kita. Mana yang lebih bagus? Main antar klub di Indonesia dengan main antar negara yang diperani oleh pemain kita. Pemain itu kembali ke klub, naik. Siapa yang kenal Tovani? Siapa yang kenal Haikal? Juara di SEA Games. Dia kembali ke klub. Welcome Pak Nabil. Borneo. Mereka laku. Main sama Argentina naik nggak nyalinya? Naik dong. Kenapa nak mikirnya ke situ? Ya berarti kita juga gini, kalau nanti bawa Portugal ya kita mikir juga pemain yang nggak mau main ya, gitu kan. Iya. Nah, tapi kan akhirnya jadi ancam-ancaman. Kita nggak perlu diskusi itu gitu. Iya. Ya ini kan sama-sama. Pokoknya merah putih itu segalanya. Ya. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Sebagian masyarakat marah besar Persis Solo tak lepas Ramadan Sananta. Begini pengakuan jujur Indra Syafri. Pelatih Timnas U24 Indonesia, Indra Syafri, angkat bicara setelah Persis Solo tidak melepas Ramadan Sananta ke skuad Garuda Muda. Juru taktik asal Padang, Sumatera Barat itu mencoba ikhlas atas keputusan yang diambil Persis. Persis memutuskan untuk menahan Ramadan Sananta dengan satu alasan. Alasan tim berjulukan Laskar Samber Nyawa itu saat ini sedang dalam krisis striker untuk mengarungi Liga 1. Indra Syafri pun kaget mendengar Persis tidak jadi melepas Ramadan Sananta. Pasalnya, posisi Ramadan Sananta tidak bisa digantikan oleh pemain lain. Tiba-tiba Ramadan Sananta tidak diperbolehkan berangkat ke Cina. Padahal ID card sudah diterbitkan oleh panitia Asian Games 2023. Tiket keberangkatan ke Cina juga sudah disiapkan untuk dia dan beberapa pemain yang menyusul pada 18 September 2023, kata Indra Syafri. Indra Syafri tidak mau terlalu panjang memikirkan polemik itu. Semua dinamika yang terjadi di dalam negeri biarlah menjadi masalah internal kami. Sekarang saya dan tim akan fokus menghadapi event Asian Games 2023 dengan semua pemain yang ada di sini, tutup Indra Syafri. Brunei dalam bahaya terancam sanksi FIFA gara-gara hal bodoh ini. Dijelaskan bahwa Brunei Darussalam dalam situasi rumit akibat kegagalan menyerahkan audit tersebut. Hal ini karena FIFA dengan tegas langsung menahan dana hibah FIFA Forward 3.0 untuk tahun 2023. Untuk pencairan dana ini ditunda oleh Federasi Sepak Bola Internasional tersebut hingga FABD menyerahkan laporan audit itu. Dengan menghadapi situasi ini, FABD pun mencoba mengajukan dana bersyarat ke FIFA untuk bulan September. FABD juga telah mengajukan dana bersyarat untuk bulan September, sementara dana bulan November bergantung pada persetujuan statutory audit, tulis media asal Malaysia Borneo Bulletin. Sebab apabila FABD tak bisa memenuhi permintaan FIFA ini, Brunei Darussalam terancam tak boleh tampil di ajang internasional. Belum diketahui dengan jelas apakah Brunei Darussalam tak diperbolehkan tampil di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 ataupun yang lain. Bisa gemparkan ASEAN. Pelatih Timnas U23 Malaysia resmi mengundurkan diri. Asosiasi Sepak Bola Malaysia hari ini ingin menginformasikan bahwa Lafarasan telah resmi melepaskan jabatannya sebagai pelatih kepala nasional U23 untuk kembali fokus pada tugas semula sebagai asisten pelatih kepala nasional, tulis rilis di laman FAM. Sebelumnya sempat diadakan pertemuan antara Lafarasan dan Presiden FAM, Datuk Haji Hamidin Haji Moh Amin. Mereka membahas nasib Lafarasan setelah membawa timnas U23 Malaysia lolos Piala Asia. Hasilnya diputuskan bahwa dia akan kembali ke timnas senior. Nantinya skuad Harimau Malaya Muda akan memiliki pelatih baru untuk Piala Asia U23 tahun depan. Setelah keputusan ini, FAM akan mencari sosok pengganti Lafarasan. Pengumuman akan dilakukan dalam jangka waktu dekat setelah ada pembahasan di internal mereka.
Hal ini cukup krusial karena Piala Asia U23 tahun depan akan dimulai pada pertengahan bulan April. Pengganti Lava Rasan sebagai pelatih kepala nasional U23 untuk Piala Asia U23 2024 di Qatar April mendatang baru akan diumumkan setelah melalui beberapa kajian dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dan keputusan akhir akan diambil. Kemudian, tutup FAM. Kesempatan kedua Ramai Rumakiek disangsi Shin Tae-yong dipilih Indra Syafri ke Timnas Indonesia U24. Ramai Rumakiek punya kesempatan untuk memulihkan kariernya bersama Timnas Indonesia. Pernah mendapat sanksi dari Shin Tae-yong, pemain 21 tahun itu bakal diberi kesempatan oleh Indra Syafri. Ramai Rumakiek mencatat debut bersama Timnas Indonesia pada 7 Oktober 2021. Saat itu Indonesia menang 2-1 atas Chinese Taipei. Ramai Rumakiek bikin gol pada menit ke-16. Gol pada laga debut spesial. Setelah itu Ramai Rumakiek selalu dapat kesempatan membela Timnas Indonesia. Dia masuk skuad Piala AFF 2020 dan mencetak 1 gol. Ramai Rumakiek segera menjadi fenomena baru di sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong pun rutin memasukkan namanya saat menyusun skuad Timnas Indonesia, baik level senior maupun kelompok usia. Nama Ramai Rumakiek masuk dalam daftar pemain Timnas Indonesia untuk SEA Games 2021. Namun, pemain kelahiran 19 April tersebut mangkir. Shin Tae-yong marah dan mencoret namanya dari daftar pemain Timnas Indonesia. Rumakiek tidak bisa bermain di SEA Games 2021. Kami sudah melayangkan surat panggilan dan dia tidak merespon sama sekali. Jadi saya harus berikan sanksi kepada dia, ujar Shin Tae-yong. Setelah cukup lama hilang, Ramai Rumakiek akhirnya mendapat kesempatan kedua. Panggilan membela Timnas Indonesia datang lagi. Erick Thohir minta polemik pemain naturalisasi di Timnas Indonesia diakhiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta polemik soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia dapat segera diakhiri. Seperti yang diketahui, kini muncul sorotan kepada PSSI yang gencar menaturalisasi pemain. Tak sedikit pencinta sepak bola Indonesia yang menyayangkan hal ini. Pasalnya, Indonesia dinilai memiliki banyak potensi pemain berbakat. Menanggapi apa yang terjadi, Erick Thohir meminta agar masyarakat lebih terbuka. Program naturalisasi dilakukan demi memperkuat Timnas Indonesia. Selain itu, pemain-pemain tersebut juga memiliki hak untuk membela skuad Garuda. Sebagai informasi, mayoritas pemain yang dinaturalisasi PSSI memang memiliki darah atau keturunan Indonesia. Sama-sama orang Indonesia, saya rasa kalau sebagai bangsa, kita harus terbuka. Yang namanya olahraga menjadi globalisasi, yang namanya pemain Indonesia dan diaspora berjalan seiring. Buat saya, siapapun yang mau membela merah putih dan pemain ini bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi, tetapi yang terbaik untuk tim nasional. Ya, kenapa tidak? Kata Erick Thohir.